Saya sebenarnya punya latar belakang agak mirip sama Anggi. Ayah saya sudah bekerja di industri film dari tahun 70-an. Jadi sebelum saya lahir pun di rumah tuh semuanya serba film. Ntar dipakai syuting, ntar anaknya disuruh main gitu. Tapi efeknya beda. Dulu saya suka nonton film, suka banget sama film. Tapi saya kayak anti sama industrinya. Karena udah sampai tahap kayak muak banget gitu, yang apa-apa selalu kayak liburan aja kadang-kadang sambil nemenin bokap kerja dan segala macam gitu. Jadi saya sempat nyasar dulu reroute ke advertising, ke iklan. Jadi kreatif Film juga, film iklan Indonesia. Film iklan. Sebelum ke kreatif direkturnya sih, nggak di PH-nya gue. Ya, desain sebenarnya. Awalnya tuh saya taunya saya bisa ilustrasi, graphic design dan segala macam. Akhirnya masuknya ke advertising jadi anak agency. Secara kebetulan ada teman SD yang ngajakin masuk ke sekolah acting, yang saya sama sekali nggak kepikiran untuk masuk gitu. Terus katanya bagus Fer, cara pengajarannya gini nih, paling enggak lu dapetin ilmunya deh, lu suka nggak suka ya udah gitu. Test drive gratis katanya. Oh test drive gratis, ya udah gitu kan. Test drive aja. Waktu itu saya sama adik saya di iklan juga, sama Anggi juga dulu, dia produser iklan. Kita coba test drive. Adik saya nggak suka, satu hari itu udah dia nggak mau masuk lagi. Saya langsung jatuh cinta sama acting. Itu akhirnya jadi pintu saya untuk ke industri perfilman. Akhirnya saya dari advertising yang saya megang semua produk, akhirnya saya khususin hanya mempromosikan sebuah layar lebar. Terus akhirnya lama-lama saya pikir, aduh capek nih belajar industri banyak banget gitu ya. Misalnya kalau di iklan kan, megang iklan HP, mesti belajar teknologi, megang rumah sakit, belajar healthcare gitu. Saya cuma mau fokusin di film aja deh. Toh saya cinta sama film, mau disuruh memperdalam sisi manapun itu dengan senang hati gitu. Jadi akhirnya lama-kelamaan ya udah, akhirnya saya fix di industri film. Ya, oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan, Mbak Desi atau Bang Riko? Kalau saya hampir mirip sama Ferdi karena saya waktu itu kuliahnya di komunikasi, terus saya magang salah satu agensi, saya ikuti bikin iklan. Ternyata pas lihat syutingnya kok, ini saya lebih tertarik sama pekerjaan yang dilakukan sama kru-kru syutingnya, bukan sama agensi-agensinya. Habis itu jadi pihak PH ya waktu itu. Pihak PH-nya. Habis itu karena belum lulus dan kebetulan skripsi saya juga tentang tentang film, komunikasi yang dilakukan sama film ke orang banyak. Akhirnya saya pindah tempat magang. Ya kebetulan tempat magangnya itu PH Film, jadinya sampai sekarang ya sangat film. Gak keluar. Oke, thank you. Terima kasih. Bang Riko, boleh nambah sedikit? Kalau saya hampir sama sebelah saya nih. Okay. Tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Jadi kalau dulu saya sempat, saya nggak pernah kuliah film justru. Dulu saya kuliah di arsitektur jurusannya. Nah ketika udah mau lulus, mau nambah duit lah ya, mau nambah duit buat skripsi segala macam gitu, akhirnya diajak lah, ikutan tuh ada yang mau syuting gitu. Oh ya udahlah ikut. Nah ternyata karena teman saya ini tahu saya kuliah di arsitektur, dia bilang lu coba deh bantu-bantu di departemen art gitu. Nah setelah saya bantu-bantu, saya ikutin syutingnya, ternyata ilmunya sama gitu, sama yang di arsitektur itu, kurang lebih sama lah ilmu arsitektur dan ilmu art departemen. Gitu. Akhirnya setelah lulus pun saya sempat kerja di konsultan arsitek gitu, cuman akhirnya kok saya merasa lebih nyaman di film ya, syuting gitu. Akhirnya ya udah keterusan sampai sekarang. Oke, terima kasih. Yeah. Boleh kasih tepuk tangan loh, jawabannya sungguh menginspirasi kita semua. Nah kalau ini lebih personal pertanyaannya, saya tidak melemparkan ke forum, tapi saya langsung menuju ke personnya, karena ada di ujung sana, jadi pertama kali. Baju hitam nih. Jadi ke Bang Anggi Umbara nih. Selama ini kan filmnya baik dan laku. Enggak semua baik. Enggak semua baik, oke. Tapi setidaknya sangat dikenal.
Ya sampai saat ini penonton terbanyak adalah salah satunya adalah Warkop DKI Reborn ya. Itu kan lalu kemudian yang lainnya itu baik menurut produser ya, sih. genrenya komedi ya. Tapi ada pendekatan visual effect dan animatic ya. Nah pertanyaannya sebenarnya apa sih yang memutuskan seorang Anggi Umbara itu oke, saya mau terlibat di film yang ini. Pertimbangan apa saja? Kalau di 7 ber-8 ya, 7 film pertama sih emang karena eksklusif sama PA itu gitu kan. Kalau sampai sekarang udah 14 film, 7 selanjutnya itu lebih pertimbangan industri sih sebenarnya sih. Jadi sebenarnya untuk kalau dibilang film yang untuk saya banget, personal movie-nya mungkin baru nggak banyak sih, cuma 3 atau 4 kan yang benar-benar personal. Boleh Tapi disebut nggak? yang pertama film Mama Cake, nah itu yang benar-benar dari personal, saya yang nulis langsung dari awal sampai akhirnya. Terus pengalaman pribadi dan punya multi layer komunikasi gitu kan, symbiotic communication lah pokoknya, symbolic communication gitu kan. Jadi lebih ke kepuasan pribadi juga, lebih ke apa yang mau saya sampaikan terhadap orang-orang yang mempunyai pengalaman yang sama seperti saya. Dan itu film yang pertama, itu film Mama Cake judulnya. Ada yang bisa relate, ada yang enggak gitu kan. Jadi nah itu sangat personal gitu kan. Tapi baik menurut saya, tapi nggak baik menurut produser kayaknya. Jadi produser baik deh, waktu itu dia suka banget sama filmnya. Cuma emang tahun 2010 kan tuh bikinnya. Jadi belum tahu marketnya kayak apa, pasarnya kayak apa. Itu juga film pertama produsernya, film pertama saya juga. Jadi masih mencari gitu kan. Dari situ belajar baru akhirnya bikin Cowboy Junior the Movie gitu kan. Nah itu baru belajar bahwa ternyata untuk bikin film yang kita tuh mungkin dibilangnya ideal kali. Ideal tuh maksudnya yang film ideal adalah film yang target penontonnya dapat gitu, secara industrinya dapat, punya pesan yang baik untuk disampaikan dan ada kepuasan secara estetika di dalamnya gitu kan, secara seni di dalamnya gitu kan. Dan itu film Cowboy Junior film kedua gitu kan, itu punya ya akhirnya bisa mendekati titik ideal gitu kan, bahwa film itu nyampe ke targetnya, bahwa secara industrinya baik gitu kan, bagus gitu kan, keuntungannya ada, terus nyampe ke target penontonnya juga gitu kan, anak-anak yang menyukai Cowboy Junior pada saat itu gitu kan. Terus cuma yang jadi Patrick kegantengan, jadi salah satu kegagalannya mungkin di situ ya kan, jadi yang jadi manajer kan Patrick itu kan, cuma kegantengan, nggak seperti aslinya kan kurang. Nah di situ baru belajar bahwa ada untuk bikin film yang laku pada saat itu gitu. Akhirnya para produser bilangnya ya mereka banyak yang mengubur laku gitu. Akhirnya dibutuhkan IP, intellectual property, bahwa harus ada popularity base dulu nih untuk bisa mencapai ke audiensnya gitu kan, harus populer dulu nih temanya gitu kan. Waktu itu Cowboy Junior kan lagi populer sana gitu kan. Terus akhirnya mencoba lagi yang lain di Warkop DKI juga gitu kan, Warkop DKI kan sangat populer waktu itu gitu kan. Tapi ada satu yang waktu itu emang saya pengen buat, yaitu film action comedy gitu kan, dan belum pernah ada di Indonesia gitu kan. Kayak dulu pengennya bikinnya kayak Bad Boys, kayak gitu-gitu yang sebenarnya formula action dan komedi yang selalu berhasil di Hollywood. Nggak selalu sih, tapi banyak yang berhasil itu kan, kayak Bad Boys, kayak Rush Hour apa segala macam. Action yang kuat, komedinya juga kuat gitu kan. Akhirnya baru dibuat di film si Comic 8 Komik kan. 8. Komik 8 akhirnya sampai 3 kan, bikin 1 terus kasih knocking segala macam gitu kan. Pertanyaan tadi apa sih sebenarnya? Oke. Tolok ukur apa Mas Anggi ini untuk bisa untuk mau menentukan. Kalau dulu betul ada kontrak ya, nggak mau film apa yang disodorin harus diproduksi begitu kan? Enggak juga sih, kalau saya nggak mau, kalau saya nggak mau itu emang nggak harus ya. Nggak harus, cuma dimanyunin aja gitu kan, dimanyunin gitu kan, dicemburutin gitu. Nah, kira sekarang kan artinya kan sudah di taraf Mas Yudi gitu kan, bisa. Bang ini enggak. Kalau saya bukan gua nih misalnya. Ya, kalau saya ngeliatnya sekarang sih mungkin ada film tuh kayak kebagi 3 gitu kan kalau menurut saya gitu kan. Satu
ya film yang untuk para penontonnya, untuk industri lah gitu kan, untuk industri, untuk ya mencari uang dan nafkah segala macam, menjalankan industrinya. Terus kedua yang untuk personal gitu ya, lebih personal, nggak mau laku apa enggak ya terserah gitu kan, yang penting ini keluar dari gue dan bisa menjadi suatu karya yang baik gitu lah. Ketiga juga ada lagi film yang namanya propaganda gitu kan, film yang titipan lah dari orang-orang tertentu yang mungkin namanya mau dinaikin atau mungkin ada agenda politik atau apapun itu gitu kan, atau mungkin syiar Islam, syiar agama, atau mungkin syiar sekte, yang nggak tahu juga gitu kan. Ya kebagi tiga itu sih gitu kan. Jadi kalau sekarang sih pilihannya ya harus udah tahu mau kemana nih, misalnya lagi ditawarin, oh oke ini film yang untuk market banget ya gitu, ya udah kita kerjain market. Tapi semua juga secara profesional di sana gitu kan. Terus oh ini film yang personal nih, ya udah berarti treatmentnya beda, kayak mungkin secara produksinya pasti beda gitu treatmentnya, secara fee-nya, secara segala macam lah gitu kan. Atau film yang propaganda treatmentnya beda lagi gitu kan. Atau emang film yang personal yang bisa dijadikan wah bisa dimarketin nih gitu. Lagi mencari sih yang bisa perpaduan itu tuh. Jadi bisa secara laku secara market tapi bisa juga masuk juga secara personal nih, bisa sangat apa? Ya mempunyai kepuasan seni lah pribadi di dalamnya, itu yang susah untuk dicari sih gitu kan. Nah, akhirnya keputusan yang diambil kemarin adalah banyakan yang karena perdebatannya sengit nih antara ke industri gitu kan, ada produser di sana, ada eksekutif produser, ada segala macam lah gitu, eksekutifnya udah ada banyak gitu. Jadi pas kita nawarin konsep pertama kali yang ideal menurut kita, terus kayaknya juga bisa dimarketin, wah dibantah lagi di sana, wah digoreng lagi segala macam, akhirnya menjadi film mereka gitu kan. Akhirnya ya udah jadinya kerja lagi udah. Dapat ya udah kita kerja aja mencari nafkah gitu kan. Ya gitu. Jadi bikin film tuh kayak perang sebenarnya gitu nah. Ya kadang kita menang, kadang kita ya menang di yang lainnya seperti itu sih. Jadi lebih kalau sekarang lebih ke pinter-pinter berkelit aja sih, berkelit dan nggak kena peluru nih gitu kan. Nggak mati nih gitu kan. Lebih ke ngejalanin apa yang ya udah dikasih aja sih, jalannya kayak apa gitu. Jadi nggak terlalu banyak milih juga, nggak terlalu banyak nolak juga, dan nggak terlalu banyak minta juga. Jadi ada nih ya udah, lebih ke sana sih. Tapi kalau sebenarnya yang lagi saya jalanin ada beberapa passion project sebenarnya yang emang pengen dijalanin, tapi kita funding sendiri gitu kan. Jadi nggak melibatkan studio besar, budgetnya nggak besar. Nah ini yang pelan-pelan dijalanin, dan itu yang mungkin keluarnya sekitar bisa 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Jadi itu yang membuat tetap hidup lah di dalam gitu sih. Oke, terima kasih. Ya, thank you. Nah, berikutnya nih ke Mas Ferdi nih sebagai seorang aktor. Dan makanya tadi kalau Mas Patrick nyebutin itu, wah filmnya udah banyak banget. Nah sebenarnya benang merah perfilm Indonesia. Pertanyaannya adalah begini, Mas Ferdi. Bagaimana sih sebagai seorang aktor, Mas Ferdi ini mengeksplorasi kemampuannya? Terlebih begini, setiap film seringkali kita, Mas Ferdi kan mendapatkan peran dengan karakter yang berbeda. Nah eksplorasi apa yang biasanya dilakukan? Sebenarnya salah satu kenikmatan jadi aktor adalah mengenal cara berpikir dan pengambilan keputusan manusia-manusia yang ada di skrip itu ya. Tapi pastinya saya berangkat dulu dari skripnya. Kalau misalnya skripnya itu bagus, yang pasti manusianya jelas dan konsisten gitu. Nah kalau udah kayak gitu, itu enak banget untuk dimainin gitu. Karena istilahnya dia bisa ditaruh di situasi manapun, kita udah ngerti ini manusianya seperti apa gitu. Makin lengkap, makin detail, makin apa ya, makin manusia gitu, makin honest, itu nikmat banget buat aktor mainin gitu. Karena banyak sekali karakter-karakter yang dibuat tuh surface banget gitu, representatif atau enggak sebenarnya plot driven tapi dipaksa-paksain karakter driven, jadi kadang-kadang dialognya nggak masuk untuk diomongkan sama si karakter itu gitu. Jadi masih
jarang juga sih saya dapat kesempatan untuk memainkan karakter yang benar-benar jujur, yang manusianya lengkap gitu. Itu mungkin 10 skrip yang diterima 1 kali yang kayak gitu. Tapi begitu udah dapet, wah itu nikmat banget. Nah kalau ini kan bicara yang nikmat nih tadi, kalau udah langsung dapat. Nah justru pertanyaan saya adalah dibalik, kalau yang dapat yang nggak nikmat bagaimana? Apa yang dilakukan seorang aktor? Karakter itu profesi gitu. Main jadi dokter ya, main jadi tentara ya gitu. Padahal enggak gitu. I don't think people will be success just doing that. DOP, sutradara, dan production designer gitu. Ini produser. Pola pendidikan di Indonesia, di negeri ini sebetulnya. Tergantung angkanya sih sebenarnya.